jangan melihat dari nominal. Yeah. Nah, ada juga seorang pemulung di rumah makan gratis ini, pemulung datang ngasih ini garam yang sasetan itu, yang harga 3.000 itu, yang kecil bukan yang besar, yang harga 3.000 di pasar itu, nyumbang pakai kantong kresek. Nah, saya cari-cari mana pemulung itu, kok nggak nyumbang lagi, kemana lah pemulung itu. Setahun kemudian saya lihat dia kan, saya ingat betul wajahnya kan itu, pakai motor NMAX. Jadi di seberang rumah makan gratis ini kan, yang sebelah kiri itu kan ada gang kupu-kupu, ada gang Dewa, ada banyak gang-gang gitu kan. Nah, di situ kan banyak kontrakan. Ratusan kontrakan situ tuh. Ada satu kontrakan petakan itu, ada ibu-ibu ditinggal suaminya selama setahun. Jadi suaminya tuh pergi ninggalin dia, nggak pulang-pulang. Sampai sekarang pun belum pulang. Dengan iman, dengan keyakinan, dengan tawakal. Nah. Udah dikasih gratis aja masih kadang-kadang lupa main ngasih gitu ya? Iya, tidak boleh. Jadi kita hidup di dunia ini kan gratis. Dapat rezeki nih, gratis. Nah, biar dapat bagaimana? Ya minta sama Allah. Minta, ya Allah hamba minta duit. Banyak enggak kata Allah? Banyak-banyak ya Allah. Makanya tidak boleh doanya, misalkan kita kepingin makan jeruk. Ya Allah hamba bikin makan jeruk ya Allah, kasihlah hamba jeruk. Ya dapatnya rezekinya cuma jeruk. Rugi dia. Kalau saya bilang, kalau kita kepingin makan jeruk, jangan minta jeruk. Kalau dia pintar cerdas, mintanya kebun jeruk. Ya Allah hamba pengen makan jeruk ya Allah, berilah hamba kebun jeruk ya Allah. 10 hektar jadilah, enggak apa-apa ya Allah. Enggak apa-apa banyak-banyak, yang penting halal dan barokah. Itu dong. Daripada sedikit tapi haram gitu. Itu. Saya aja minta anak aja, mintanya anak. Jadi anak. Bukan cuma anak. Kalau kasih minta, ya Allah hamba minta anak. Nah, satu doang. Dikasih cuma satu. Karena saya minta, ya Allah hamba minta anak. Ya Allah yang banyak-banyak enggak apa-apa ya Allah, yang penting halal, berkah anak kandung hamba ya Allah. Dikasih anak yatim, hamba syukuri alhamdulillah. Dikasih anak angkat, hamba syukuri alhamdulillah. Dikasih anak kandung pun alhamdulillah. Tidak apa-apa ya Allah, kasihlah hamba anak yang banyak. Yang laki-laki, yang perempuan. Asal jangan yang banci aja. Asal jangan yang waria ya Allah. Asal jangan yang tidak normal kan, gitu kan. Yang sehat-sehat. Tidak apa-apa ya Allah. Nah, yang penting halal. Yang penting barokah. Nah itu dia beberapa hikmah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran teman-teman semua ya. Bahwa kita refleks balik ya, bahwa semuanya juga kita ini cuma boleh dikasih. Yang mahal-mahal justru nggak dikasih harga kan. Udara juga dikasihnya gratis, nggak ada hargaannya gitu, nggak dikasih tarif ya. Gratis. Waktu juga kita nggak dikasih tarif gitu untuk dikasih kesempatan hidup. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang selama rumah makan gratis berdiri ternyata banyak menginspirasi orang ya. Iya. Beberapa teman saya terinspirasi dengan gerakan ini, kayak Rizal Armada dia bikin, tapi mungkin beda sistem, beda teknis, yaitu traktir saudaramu gitu ya. Atau juga mungkin Giovanni dan Mbak Imong bikin juga rumah makan gratis juga. Ini gimana? Sampai disebut-sebut waktu kemarin tuh ke tempat Gio sama Mbak Im itu bikin itu, kemudian ya terinspirasi sama Mas Adit gitu katanya. Terus gimana? Udah ya. Bikin, jadi maksudnya yang rekanan kan ada 30-an ya? Alhamdulillah. Yang rekanan, yang nggak rekanan, yang bikin sendiri dengan inspirasi ini nih gimana? Saya senang, bahagia dan bersyukur sekali gitu. Alhamdulillah gitu. Ya kita hidup di dunia ini memang cuman bisa bersyukur dan bersyukur gitu. Dan juga kalau pengen buka rumah makan gratis itu sebenarnya enggak harus kita punya uang yang banyak, enggak harus punya harta yang banyak, enggak harus punya jabatan yang tinggi juga enggak. Gitu. Karena semuanya tuh gratis. Yeah. Semuanya gratis. Nanti bakal dapat tempat gratis, dapat rezeki gratis. Gratis. Saya umroh aja gratis. Ini mau berangkat lagi nih. Dihadiahin sama Bang Mbak Imong yang artis. Iya, kemarin tuh dia udah tanya kapan mulai buka tuh umrohan gitu. Alhamdulillah sekarang udah mulai buka ya, teman-teman. Mas Adit nanti berangkat lagi. Habis berangkat kemarin kan dapat hadiah dari Allah ya. Nah, ini ada. Mungkin ke sana bisa aja nanti di depan Mutajam itu mintanya bagaimana bisa mengontrol mati hidup itu. Ada kisah-kisah apa nggak gitu? Apa namanya? Selama di rumah makan gratis gitu, katanya ada
ada tetangga yang anaknya nangis apa gimana tuh, saya pernah dengar tuh itu kisah juga yang kemudian akhirnya berada di sini. Maka itu ada kisahnya gimana? Ya, jadi di seberang rumah makan gratis ini kan yang sebelah kiri itu kan ada gang kupu-kupu, ada gang dewa, ada banyak gang gitu kan. Nah, di situ kan banyak kontrakan. Ratusan kontrakan situ tuh ada satu kontrakan petakan itu. Ada ibu-ibu ditinggal suaminya selama setahun. Jadi suaminya tuh pergi ninggalin dia enggak pulang-pulang. Sampai sekarang pun belum pulang. Gara-gara? Katanya mau nyari kerjaan. Nyari kerjaan. Sudah keliling-keliling cari kerjaan, tapi nggak pulang-pulang. Tapi nggak tahu kabarnya, apa hidup atau meninggal, apa diculik orang, dibunuh orang, nggak tahu. Kabarnya itu nggak tahu. Sudah diumumin juga di media sosial juga nggak tahu kabarnya gitu. Nah, dia ini ninggalin anak kecil. Anaknya tuh masih kecil, belum nyampe setahun usianya tuh. Jadi kalau tiap malam itu nangis terus di kontrakan itu. Berapa bulan? Gitu. Belum nyampe setahun. Hampir setahun lah gitu. Nah, nangis terus. Ditanyalah sama tetangga, ada salah satu di antara. Udah mulai pada denger tetangga? Udah tahu semua, udah. Jadi berminggu-minggu berhari-hari itu nangis terus, setiap malam nangis. Setiap malam nangis, kadang pagi-pagi, siang-siang nangis gitu. Ditanya, didatengin sama tetangga kan, kenapa Bu kok nangis terus anaknya, apa nggak disusuin, apa nggak digendong, apa gimana gitu. Digendong katanya gitu. Saya sayang sama anak saya katanya. Tapi ya itu susu saya ini nggak ada katanya. Kenapa kok nggak ada susunya gitu? Jadi kasih apa ke serelak atau apa anaknya gitu, biar nggak nangis terus. Lapar dia itu katanya. Saya aja belum makan Pak katanya gitu. Udah berminggu-minggu ini belum makan katanya. Nahan, jadi kurus banget. Kayak udah nggak ada gizi berarti ditanya? Iya, kayak kekurangan gizi. Jadi betul-betul kempes susunya itu. Nah, akhirnya tetangga itu datang ke rumah makan gratis, minta nasi buat Ibu Epa itu. Begitu saya denger kayak gitu, ya saya juga penasaran kan. Saya pengen datang, saya datengin. Begitu saya datang ke kontrakannya, kok nggak ada kasur, nggak ada TV, nggak ada lemari. Sampai saya masuk ke belakang pun kompor, panci, centong segala macam nggak ada. Cuman ada gayung sama ember buat mandi. Ya Allah, bilang. Ini nggak ada apa-apa Bu, kosong sama sekali. Dispenser apa kan? Nggak ada. Kontrakan padahal. Kasur nggak ada, apa-apa nggak ada. Tidurnya pakai alas kardus. Ya. Di alas kardus aja gitu. Jadi plong gitu, dinding semua, tembok semua. Terus saya ajak ngobrol, pelan-pelan saya ngobrol. Kenapa Bu, kok bisa begini, kok kosong semua gitu kan? Katanya dulu tuh komplit Pak, ada lemari, ada mesin cuci, kulkas, kayak gitu. Nah, terus suami saya pergi, sudah setahun nggak pulang-pulang. Terus kami kan butuh makan, butuh uang buat berkontrakan, butuh buat beli susu anak, gitu. Kadang-kadang kalau sakit ya berobat. Jadi kami jual-jualin, sama saya jual-jualin. TV saya jual buat makan, buat kebutuhan sehari-hari. Lemari dijual buat kebutuhan sehari-hari, sampai habis total. Nah ini dia udah bahaya ini belum makan katanya. Udah kurus banget, ya Allah. Langsung saya ajak ke Alfamart. Nah saya kan punya konten YouTube kan. Saya bikin konten YouTube untuk ibu ini. Barangkali aja ada orang yang termotivasi, terinspirasi nonton video ini nanti. Tergerak hati untuk bantu ibu ini. Barangkali ada yang mau nyumbang kipas angin, silakan. Nyumbang apa aja lah buat bantu ibu ini gitu. Sampai terkumpul dana waktu itu 2 juta. Dapat duit sumbangan 2 juta, saya kasihin ke ibu itu. Ternyata habis cuma bayar kontrakan 4 bulan. Ya Allah. Ya Allah. Kirain 2 juta tuh cukup kan? Ya. Nih Bu, alhamdulillah banget Bu, ada duit 2 juta sumbangan dari donatur. Netizen ucapin Bu, terima kasih gitu kan. Ya, saya ngucapin terima kasih kata ibu itu kan. Nah, ini uangnya buat apa Bu? 2 juta. Mungkin cukup lah ya buat beli makan, susu, kebutuhan sehari-hari sembako. Enggak Pak, katanya gitu. Buat apa 2 juta? Buat bayar kontrakan. Emang kontrakan berapa bulan? 4 bulan. Sebulan berapa? 500. Waduh. Jadi akhirnya suruh Bang Reza lagi bikin konten lagi Bang Reza ya, kalian yang mau nyumbang apalagi sembako atau apa kan, kalau nggak duit kan sensitif kan gitu kan. Nggak apa-apa, bilang ada yang mau ngasih duit juga nggak apa-apa, bilang nah, melalui kita rumah makan gratis nanti kasihin ke dia gitu. Bikin lagi Bang Reza. Dapat alhamdulillah. Bisa buat beli sembako, kebutuhan dia sehari-hari. Nah, terus dia makannya di rumah makan gratis setiap hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus ada yang ngasih susu, kebanyakan ngasihnya. 3 dus. Jadi susu bayi dikasih sama ibu-ibu kan. Susu apa? Bebelak. Yang susunya mahal itu anak saya yang nggak minum susu bebelak. Nah, ini susu mahal ini dikasih 3 dus.
Bu, nggak mungkin saya kasih ibu semua ya, saya bilang. Saya mau bikin program juga ya, bagi-bagi susu gitu. Buat yang nggak punya duit, buat beli susu apa nggak kebeli atau apa, yang punya anak kecil gitu. Soalnya kalau saya kasih semua nanti malah kadaluarsa. Nggak mungkin anaknya minum sampai 3 dus. 3 dus besar itu. Siapa tuh udah sampai dewasa diminum masih. Dus terus ya Ini yang dulu 3 dus ini. Masih belum habis. Ya Mas Adi terserah lah katanya gitu. Apa aja lah katanya gitu. Berapa aja. Ya saya kasih 2 kotak. Kalian kalau habis datang aja ke rumah makan gratis. Ambil lagi gitu. Kan kita juga diajarkan nggak boleh serakah. Ya. Nggak boleh berlebihan gitu. Dan nggak menimbun ya. Nggak secukupnya juga. Jangan ditimbun-timbun lah. Rezeki itu nggak boleh ditimbun. Itu kalau gara-gara, nah nimbun ataupun ngurung itu sama aja. Nimbun sama ngurung sama nggak? Nimbun, ngurung. Kalau ngurung itu kan terkurung. Ini kan tertimbun. Iya. Nah, itu ada kisah nyata nih. Jadi ada seorang wanita soleha. Dia itu bayar zakat, puasa, berjilbab, sholat, tapi masuk neraka. Kenapa? Komplain dia sama Allah. Ya Allah, hamba ini sholat, bayar zakat, baca Quran. Kenapa hamba dimasukkan ke dalam neraka? Hamba ini wanita muslimah, wanita soleha. Nah gitu. Dikasih tahu sama Allah. Kamu tahu nggak dosa kamu itu bukan karena dosa kamu maksiat, bukan. Bukan karena dosa kamu berbohong, bukan. Bukan karena dosa kamu melakukan dosa-dosa, bukan. Tapi ada satu, gara-gara kamu ngurung rezeki. Jadi dia melihara kucing, kucing itu ditaruh di dalam rumah, dia pergi, lupa ngasih makan. Nah, kucing itu meong, 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 meong. Sampai terdengar oleh 70.000 malaikat penduduk-penduduk langit tuh denger semua. Malaikat-malaikat itu bilang, ya Allah, apa kucing ini nggak dikasih rezeki ya Allah? Sudah dikasih rezeki katanya. Rezekinya tuh ada di lapangan, ada di luar, ada di atas pohon. Ada cicak rezekinya kucing itu, banyak rezekinya katanya. Tapi terkurung. Gara-gara perempuan ini ngurung kucing. Ngurung kucing, kucingnya nggak dikasih makan. Sampai kucing itu mati kelaparan, terkurus kering, sampai mati. Nah, akhirnya terlaknat lah. Perempuan ini, dia lupa kalau dia tuh ngurung kucing. Walaupun lupa, tetap dosa besar. Makanya ngeri juga ngurung. Nah, apalagi nimbun ini, nimbun. Orang nimbun, ya kan? Nimbun rezeki orang juga ngeri banget. Nimbun, ngurung itu hati-hati. ya. Dosa besar. Kadang-kadang kan kita kan suka lalai ya. Makanya sesungguhnya diri ini sangat butuh seseorang yang bisa mengingatkan kita akan kebaikan. Makanya masih jomblo-jomblo nikah lah. Ya. Biar ada yang ngingetin. Apalagi kalau minimal nggak ngingetin makan lah, kita mati lagi. Iya, ada yang ngingetin gitu kan. Bang malam Jumat bang gitu. Tapi lagi nggak hidup ya. Lagi nggak hidup deh gitu. Ya Tombolnya masih mati nih. Aduh, Masya Allah. Nah itu dia, jadi banyak hal sebenarnya yang perlu kita pelajari. Dia di dalam agama kita Masya Allah ya, bukan hanya peri kemanusiaan, peri kebinatangan juga dipikirin gitu ya. Jadi salah treatment dengan binatang juga bisa mempengaruhi rezeki kita gitu ya. Siapa tahu teman-teman yang suka pelihara binatang, kemudian meliharanya dengan baik, terus dilancarkan rezekinya gitu. Kadang-kadang orang pelihara binatang, kok rezeki gue gampang banget ya, karena dia sering dia termasuk orang yang didoain sama kucing ini. Iya, sama binatang-binatang itu kan berzikir dan juga mendoakan. Ikan itu kan berzikir, ngedoain. Jadi makanya ada orang melihara ikan aja, rezekinya lancar, deres ya kan, makin banyak Allah kasih rezeki tadi sangka-sangka, makin kaya dia kan gitu. Karena didoain. Yang ngasih makan itu didoain. Nah iya itu Masya Allah. Jadi ya untuk teman-teman yang hobi memelihara, jangan lupa juga dengan tanggung jawabnya. Ini Masya Allah luar biasa. Terus ada kisah nyata lagi Bang Ray. Apa tuh? Jadi ada sopir pribadi disuruh bosnya nganterin sumbangan ke rumah makan gratis. Ya. Nah sumbangannya itu ada air mineral, ada Indomie, terus ada roti, ada juga sembako-sembako, beras gitu kan. Nah dia cuma disuruh nganterin doang. Ya. Nah karena sering nganterin sumbangan, terus ketemu sama saya kan. Terus dia nanya, Mas, pengen kenal saya sama Mas Adit yang punya rumah makan gratis. Saya Pak. Nggak mungkin katanya gitu. Iya benar, saya Mas Adit yang rumah makan gratis gitu. Beneran Mas? Iya. Kok orangnya masih muda biasa aja katanya gitu. Ya emang iya masih saya bilang gitu. Oh, pengen ngobrol Mas, bentar doang Mas. Boleh. Ngobrol. Pas ngobrol dia bilang gini, Mas, saya kan supir pribadi. Boleh nggak ya kalau misalkan saya nih mau konsultasi dulu ya? Iya. Saya sedekah, tapi setiap bulan gaji saya kan 1.500.000 jadi supir pribadi. Saya mau sedekah 25.000 aja. Setiap bulan tapi Mas, katanya saya rutinin mau nyumbang air mineral.
Air mineral itu jadi setiap bulan dia nganterin Ya. ke rumah makan gratis. Boleh Pak, silakan. Masya Allah, semoga Allah angkat derajat Bapak, ditambahkan rezeki oleh Allah lebih banyak lagi. Semoga barokah apa yang diberikan itu jadi amal jariah, pahala ngalir gitu. Nah, Allah itu ya beda matematika Allah sama matematika manusia. Kalau manusia kadang-kadang ngelihat nominal, kayak merendahkan kebaikan seseorang yang mana seseorang itu memberikan dengan ikhlas, betul-betul ikhlas. Walaupun kecil gitu ya. Walaupun kecil, kata Rasulullah SAW, ada seorang sahabat Rasulullah itu, sahabat Nabi, dia nyumbang sebiji kurma, Rasulullah katakan, itu pahalanya melebihi gunung Uhud. Pahalanya sangat besar sekali, melebihi gunung Uhud. Gitu. Makanya istiqomah lah, kalau sedekah lah. Istiqomah. Kita nggak tahu yang mana yang diterima ya. Tidak, jangan melihat dari nominal. Ya. Nah, ada juga seorang pemulung di rumah makan gratis ini, pemulung datang ngasih ini garam yang sasetan itu, yang harga 3.000 itu, yang kecil bukan yang besar, yang harga 3.000 di pasar itu, nyumbang pakai kantong kresek. Nah, saya cari-cari mana pemulung itu, kok nggak nyumbang lagi, kemana lah pemulung itu. Setahun kemudian saya lihat dia kan, saya ingat betul wajahnya kan itu, pakai motor NMAX. Gitu kan. Dek bener deh, ini pemulung yang waktu nyumbang garam itu, ini bener nih gitu kan. Nah gitu kan, ternyata dapat gebetan ini pacaran gitu kan. Nah nikah masih keponakan Pak Lurah, istrinya itu kan orang kaya. Yang tadinya pakai mobil Innova, dia tahu udah lama nggak datang kan gitu kan. Pakai jas, pakai mobil pribadi, beda mobilnya kan, warna hitam waktu itu, warna kayak abu-abu gitu kan, nah, warna hitam ya. Pak, kok mobilnya ganti lagi, bosnya makin kaya kayaknya nih. Enggak Mas, ini mobil saya katanya. Widih. Rezeki kucing itu yang kita pelihara, rezeki ikan yang kita pelihara, pokoknya hewan-hewan ternak yang kita pelihara, itu dapatnya tuh dari Allah. Rezeki mereka tuh dari Allah, bukan dari kita. Jangan kita merasa, ini kamu tuh saya kasih makan, rezekinya dari saya. Nauzubillah min zalik, itu hati-hati itu. Hati-hati. Kalimat-kalimat seperti itu hati-hati. Bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa besar.